yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasol isini fasol wal masu utawi ngusap alal khuffaini ngatasi muzah loro iku jaizun wenang apa masuk fil wudu ing dalem wudu la fi husli fardin ora ing dalem adus fardu au naflin utawa adus sunat wala fi izalatin najasati lan ora ing dalem ngilangi najis. Ini boleh mengusap sepatu di dalam bab wudu, bukan dalam masalah mandi wajib ataupun sunat, dan bukan pula dalam masalah menghilangi najis. Falau ajnaba mukalamun junub sapa sahes au damiyat utawa getiyen utawa metu getih apa rijlu sikile sahes farada mongko ngarepaken sapa sahes almasa ing ngusap badalan hale dadi ganti an ghasli rijli saking maswi sikil lam yujzi mongko ora nyukupi apa masku balla buddha bale ora kena ora iku maujud minal ghasli saking maswi sikil. Le ana wong junub atau kakinya berdarah kemudian pada saat mandi dia tidak melepas sepatunya akan tapi mau diusap saja sebagai gantinya membasuh kaki, atau kakinya nggak dicuci, kakinya berdarah tapi tidak dicuci, tapi cukup sepatunya diusap tanpa melepas sepatunya, ini hukumnya tidak cukup mengusap sepatu sebagai gantinya membasuh kaki atau sebagai gantinya mandi junub. Wa asy'ara lan awi weruh apa qaulu dawi musannif nyatani jaizun dawu jaizun awi weruh anna ghuslar rijlaini ing setuhune masui sikil loro iku afdalu luwe utama minal masih ketimbang ngusap. Jadi kata-kata jaiz itu mengindikasikan bahwa yang lebih utama adalah membasuh kedua kaki daripada mengusap. Tentang hukum mengusap, kadar yang diusap ini ulama bermacam-macam pendapat. Fal a'immatu mukhtalifuna fi qadril masyi. Ulama ini beda pendapat dalam kadar ukuran yang dibasuh. Wa huwa juz'un min a'lahu kama huwa madhhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i, ukuran yang diusap cukup sebagian dari sisi atas sepatu. Sama seperti mengusap kepala. Pokok jeneng ngusap wis diutik tok cukup. Diutik tok sepatu nih, tangannya teles kemudian diletakkan di atas sepatu sudah cukup itu. Sama seperti mengusap kepala. Au qadru salasati asabi'a kama huwa madhhabul Imam Abi Hanifah, atau dengan seukuran 3 jari. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Au jami'uhu kama huwa madhhabil Imami Malik, atau diusap seluruhnya menurut madhab Imam Malik. Jadi kalau madhab Imam Malik, cara mengusap sepatu, ukuran yang diusap harus seluruh sepatu, atas, bawah, kanan, kiri, samping. Wa aksaruhu kama huwa madhabul Imam Ahmad. Dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, yang wajib dibasuh, yang wajib diusap adalah bagian terbesar dari sepatu. Jadi yang terbanyak dari bagian sepatu itulah yang harus diusap. Jadi dari 3-4 madhab ini yang paling ringan adalah madhabnya Imam Syafi'i. Wa innama yajuzulan angin pastini wenang apa masul khufaini ngusap sepatu loro la ahadihima, orang ngusap salah sijine khufaini fakot mongko belagani ahad illa ayyakuna angin yen to ana sapa sahes iku faqital ukhra wong kang kasepen sikil kang meneh. Jadi boleh mengusap sepatu itu harus kedua-duanya, tidak cukup sepatu satu. Jadi gawe sepatu namung siji iku gak cukup.
di dalam wudhu dengan mengusap sepatu kalau memang hanya satu, harus dua yang dipakai. Kecuali memang orangnya sudah nggak punya kaki, entah bikotin karena diamputasi, atau memang sejak lahir nggak punya kaki, itu cukup sepatu satu yang diusap karena memang kakinya yang satu tidak ada. Oleh menang ngusap bisalah sapi syara itu kelawan tentu piro-piro syarat. Ayat tadi nyata yang to ngawiti sapa sakes. Ayi saksu tegese awa-awaan lu bisa huma ing nganggo khufaini. Ing nganggo khufaini ba'da kamali toharoti ing dalam sause sampurnani suci. Oleh ngusap sepatu itu dengan 3 syarat. Maksudnya 3 syarat di sini. 1, harus memulai memakai sepatu setelah suci sempurna, setelah wudhu sempurna. Di sini lafaz lubsun seperti yang kemarin saya jelaskan, lubsun itu adalah masdar dari madi la bisa yal basu lubsan. Itu maknanya nganggu. Kalau labasa yalbisu labesan, maknanya baur. Itu dihafal no ya. Jadi kalau labasa yalbisu labesan, itu maknanya baur campur aduk. Kalau labisa yalbasu lubesan, itu maknanya nganggu. Jadi yang makna baur itu sahabat dengeri labasa yalbisu, sahabat dengeri ayat wala talbisul haqqa bil batil. Di situ ayatnya dibaca kasroh ain mudhari wala talbisul haqqa bil batil, itu yang bermakna baur. Falau ghusala qala muallif rahimahullah, falau ghusala muqallamun maswi sapa sarijlan ing sikil wal basahalan nganggo akan sapa sars ing rijlan khuffaha ing muzai rijlan thumma fa'ala mengkonuli agawi sapa sakes bil ukhra kelawan sikil kang weneh kadzalika hale koyok mengkono ghusala rijlan wa albasa khuffaha lam yakfi mengko ora cukup apa ghusl. Jadi lek ana wong masui sikil kanan diwasuh kemudian sepatunya dimasukkan. Habis itu kaki kiri dibasuh kemudian sepatunya dimasukkan. Cara semacam ini tidak cukup untuk nanti diusap sepatunya. Kenapa? Karena memakainya sepatu tidak setelah sempurnanya suci. Karenanya kaki kanan dibasuh kemudian sepatunya dimasukkan, sementara kaki kiri yang kan belum dibasuh, kan belum hilang hadasnya. Ini tidak cukup dengan cara seperti ini. Kemudian walawit tada'alan lamun ngawiti sapa sakes lubisahuma ing nganggo khuffaini oleh nganggo ba'da kamali toharoti ing dalam sause sampurnani suci. Tsumma ahdasa mengkono oleh hadas sapa sakes oleh hadas qabla wusuli rijli ing dalam sadurungi tumekani sikil. Temeka qadamal khufi ing delamakani muzah lam yudzi mengko ora nyukupi apa almasu musab. Lek ana wong nganggo sepatu setelah sempurnanya wudu, tapi kemudian ketika sepatu dimasukkan, ketika kaki dimasukkan ke dalam sepatu, belum kakinya nempel ke tumit sepatu, ternyata hadas. Jadi sikile durung nempel nang delamaane sepatu, ternyata hadas. Ini pun tidak cukup nanti ketika wudu dengan mengusap sepatu. Tidak cukup, akan tapi harus membasuh kaki karena syarat memakai sepatunya tidak terpenuhi. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah memakai sepatu setelah sempurna wudunya selesai, baru dipakai sepatunya sampai tuntas. Bon wa ayyakuna lan yanto ono apa khufani ayil khufani tegese musaluru iku satiraini nutupi karuni nutupi di mahalli ghuslil fardhi marang panggonani wasuan fardu. Minal qadabaini bayani minal qadabain saking delamakan loro bika baihima sartane polok lorone qadamaini.
Falau kana mengko lamun ono apa khufani iku dunal ka'baini sak ngisore polok loro kal midasi koyo sepatu lam yakfi mengko ora cukup awal masu musab alaihi ma ngatasi khuffaini. Tadi sepatu yang dipakai yang boleh diusap ketika wudu, sepatu yang bisa menutupi tempat basuhan fardu, yaitu telamakan kaki beserta mata kaki. Kalau sepatunya itu tidak sampai mata kaki, ini tidak cukup. Ketika wudu mengusap sepatu tidak cukup kalau memang sepatunya tidak sampai menutup mata kaki. Wal muradu taikan din karepaken bisatiri kelawan satir huna ing dalam kene fasal iku al hailu barang kang ngaling-ngalini la mani urru'yati ora barang kang nyegah peninggal. Yang dimaksud satir dalam fasal ini adalah yang dapat menghalang-halangi tembusnya air, bukan menghalang-halangi pandangan. Jadi kok umpama sepatu ini tembus pandang, transparan, kulitnya ketok, tapi air gak tembus, itu cukup. Ya. Wa yakuna lan yen ana apa satru nutupi iku min jawani bil khuffaini saking pinggire muzah loro. Saking pinggiri muzah loro la min a'lahuma ora saking luwih dhukure khuffaini. Syaratnya lagi adalah sepatu yang bisa menutup tersebut harus menutup dari samping dan bawah. Jadi tidak harus dari atas. Ini beda dengan tutupnya aurat. Kalau aurat itu harus tertutup dari atas dan samping. Kalau sepatu harus tertutup dari samping dan bawah. Paham ya? Kalau aurat harus tertutup dari atas dan dari samping. Sehingga lek ana wong wedok sembahyang rukuni ombo, sehingga lamun ndingkluk ketok dodoe, ketok kulit dodo, maka hukumnya batal sholatnya karena auratnya terlihat dari atas atau dari samping, pakai ruku potongan tengah, tidak pakai baju dalam. Ketika takbir ngangkat, kemudian nampak kelihatan kulitnya, kulit perutnya nampak kelihatan. Ini batal karena terlihat dari samping. Beda kalau terlihat dari bawah. Jadi sholatnya di atas, ketepaan lantainya lantai sirap, kadek bolong-bolong. Ono wong turu-turuan dek ning sor. Jadi sing ning sor lho kodang gawe celono niku. Ini hukumnya tidak batal orang yang sholat. Kenapa? Karena terlihatnya dari bawah, bukan dari samping, bukan dari atas. Wa yakuna lan yatona apa khufani iku mimma setengah saking barang silai mayum kino kangkongan. Maknane koma iki gampang. Apa tatabul masyi nuli-nulini melaku alaihima ing dalam khuffaini bimana fi ditaruh dudi musafirin krono mundar mandiri wong kang lunga fi hawaiji ing dalam pira-pira kebutuhane musafir, ing dalam pira-pira kebutuhane musafir bayani min hatin saking mudun watir halin lan budal. Syaratnya mana sepatu yang dipakai harus sepatu sing gampang digawe melaku-melaku untuk memenuhi kebutuhan. Wa yukhaddulan din ala paham min kalamil musannif saking dawi musannif apa kaunuhuma anani khuffaini iku qawiyaini kuat karuni gambarani bihaisu yamna'ani kelawan syarat yen to nyegah apa khuffaini kelawan syarat yen to nyegah apa khuffani nufuzal ma'i ing tembusi banyu, ing tembusi banyu. Dipaham dari komentarnya Ki Musonib tadi harus gampang digawe melaku-melaku untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Berarti sepatunya harus kuat. Gambarannya kuat ialah sepatu tersebut dapat mencegah sampainya air atau dapat mencegah tembusnya air.
Wa istaratu lan din syarataken aidon kelawan maneh apa taharutuhuma sucine khuffaini, apa taharutuhuma sucine khuffaini. Syaratnya lagi sepatunya harus suci. Walau labisanan lamun nganggo sapa sahes khuffan ing muzah fauqa khuffin ing dalam dukuri muzah kang weneh bisyiddatil bardi krono sangat adem, lek bardi adem, lek barot es. Barot itu an-nazil minas sama'i jamidan. Jadi air yang turun dari langit dalam kondisi keras itu namanya barot atau disebut es. Lek bardi adem, suasanai adem, dak kudu banyu pokok adem. Masalah kelawan umpamani, maka fafihi tafsilun. Fa in kana mongko lamun ana apa al-a'la sepatu kang dukur iku solihan patut lil masih marang din usap. A'la iku cukup makna dukur, mulai ojo luwih dukur. Masalahe perbandingan ini loro atas dan bawah, tidak ada yang ketiga. Dunal asfali orang muzakan ningsor soha mongko sapwal masuk musab alal a'la ing atase muzah kang dukur. Wa in kana lan lamun ono apa al asfal muzakan ningsor iku solihan patut lil masimaran din usab dunal a'la orang muzakan dukur. Kemudian famasamu ko musab sapa sahes musab al asfala ing muzakan ningsor soha mongko sa apa masku. Le ono wong gawe sepatu rangkepan, ada luar ada dalam. Apa kok rangkepan boleh nemen ademi. Maka ditafsir, lek pancen sepatu luar itu layak diusap sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak tembus air. Sing jero gak pantes, bolong-bolong sing jero. Maka boleh mengusap sepatu yang bagian atas saja. Boleh mengusap sepatu yang luar sing pantes tersebut. Lek panceni wa in kana al-asfalu sholihan lil masjidunal a'la famasal asfal soha. Lek panceni sing pantes diusap itu sepatu yang dalam, yang luar tidak layak karena bedah atau sobek. Tapi kemudian yang diusap pada saat wudu adalah yang dalam, sepatu dalam yang diusap yang pantas tersebut, maka cukup. Awil a'la utaw musab ing muzakan dukur fawasola mongko temengko apa al balalu teles-teles lil asfali marang muzakan ningsor soha mongko sapa mashu ing kosoda lamun nejo sapa sahes nejo al asfala ing muzakan ningsor au kosoda huma utawa nejo sapa sahes ing aklalan asfal utawa nejo sapa sas ing aklalan asfal ma'an hale bareng. Atau dia mengusap sepatu luar. Tadi kan rangkepan yang dalam itu pantas diusap sudah memenuhi syarat, yang luar tidak pantas karena sobek. Kemudian yang diusap bagian luar tapi tembus ke dalam, tembus ke sepatu yang bagian dalam, itu cukup. Cukup tersebut in qasodal asfal au qasodahuma. Lek pancen karepe wong sengaja mau mengusap bagian sepatu dalam atau di sejo kabeh. Yo ngusap luar, sepatu luar sekaligus ngusap sepatu bagian dalam. La in kosoda ora lamun nejo sapa sahes al a'la ing muzakan dukur fakot mengko belakane a'la. Tidak cukup apabila yang dituju hanya bagian sepatu luar. Sebab yang pantas kan yang dalam, yang luar tidak pantas. Tetap niat ngusap yang luar saja, itu tidak cukup. Wa illam yaksid lan lamun ora nejo sapa sahes wahidan ing kang siji min huma saking khuffaini bal qasada balik nejo sapa sahes si min huma saking a'lalan asfal ngono. Taulang ya. Dari sini ing qasada lamun nejo sapa sahes al asfala ing muzakan ningsor al qasada huma utawa nejo sapa sahes ing a'lalan asfal. Tadi itu ya. Ma'an hale bareng. Terus kembali wa ilam yaksid lan lamun ora nejo sapa sas wahidan ing perkara siji min huma saking a'lalan asfal bal qasada balik nejo sapa sahes almasa ing ngusap bil jumlati ing dalam gemblengan atau global ajza'a mungko nyukupi apa mashu
fil asahi miturut ingatasi kaul asah. Kalau tidak ada yang dituju, gak nejo ngusap yang luar, tidak sengaja mengusap sepatu bagian dalam, bal qasdal masafil jumlah, akan tetapi nejo kabeh, wis pokok tak usap kabeh, gak ada luar, gak ada dalam, pokok sepatu kita usap kabeh. Dengan niat semacam itu cukup menurut kaul as-shah. Ilahuna al-Fatihah.